Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Menurut Prasasti Kebun Kopi, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara adalah di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan letak dari Kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi. Terdapat beberapa versi mengenai pendiri Tarumanegara. Diperkirakan pendiri Tarumanegara adalah Maharesi Jayasingwarman dari India. Menurut Prasasti Ciareteun, raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Di sisi lain, naskah Wangsekerta menyebutkan bahwa Purnawarman adalah raja ketiga, namun justru temuan ini diragukan kebenarannya. Kedatangan Jayasingwarman ke Indonesia dikarenakan kekacauan Maharaja Samudragupta. Menurut Prasasti Tugu, wilayah Tarumanegara pada masa pemerintahan Purnawarman meliputi bagian utara Jawa bagian barat, mulai dari Banten hingga Cirebon. Pada masa pemerintahannya, Purnawarman melakukan penggalian sungai Candrabaga, saat ini dianggap sebagai kota Bekasi. Candrabaga menjadi Bagasasi, menjadi Bekasi. Dengan panjang 12 km dan sungai Gomati yang menjurus ke laut. Selain itu, Purnawarman juga memberi persembahan kepada Brahmana sebesar 1000 ekor sapi. Masa kejayaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Menurut Prasasti Tugu, Raja Purnawarman sukses melakukan penanganan banjir dengan membuat sungai Candrabaga sepanjang 12 km. Selain itu, ia juga memberikan persembahan berupa pemberian 1000 ekor sapi. Di bawah kepemimpinannya, ia menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Cina. Selanjutnya, keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan pada abad ke-7 Masehi pada masa kepemimpinan Raja Linggawarman setelah 3 tahun berkuasa. Tahta secara otomatis menurun ke menantunya, Turusbawa. Berikut daftar faktor utama runtuhnya Tarumanegara. 1. Serangan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada tahun 350 Masehi. Kerajaan Sriwijaya di bawah Dapuntah yang Sri Jayasana menyerang Jawa. Hal ini dianggap sebagai salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Holing Kalingga pada abad ke-7. Perpecahan kerajaan. Berdasarkan naskah Wangsekerta, Kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Turusbawa, menantunya. Hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi 2 kerajaan yaitu Sunda dan Galuh. Disebutkan Linggawarman pada tahun 666 memberi amanat kepada kerajaan kecil di bawah Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinan menantunya, Tarusbawa, memilih berpisah dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Sunda. Prasasti Tarumanegara dan isinya. Prasasti Ciareteun berisi telapak kaki Purnawarman yang menandakan wilayah kekuasaan Tarumanegara mencakup Sungai Cisadane dan Ciareteun. Prasasti Tugu berisi proses penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati yang berfungsi untuk mengatasi banjir. Prasasti Jambu berisi pujian kepada Purnawarman yang dianggap sebagai Dewa Indra. Prasasti Kebun Kopi berisi bentuk kaki gajah yang dianggap sebagai hewan tunggangan Purnawarman. Gajah tersebut dinamai Aiwata, seperti gajah perang Dewa Indra. Selanjutnya Prasasti Cidahiang berisi pujian kepada Purnawarman sebagai raja dari Tarumanegara. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah candi, situs Batu Wijaya, Candi Cibuaya, Arca, serta Arca Rajasri, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.